Bab 395. Aku Erikin. Sialan, sedang menantangku ini. Tuan Wang sangat marah. Dia bangkit dan berteriak, 14 miliar. Jika kamu masih sanggup, kamu naikkan terus harganya. Erikin melihat Tuan Wang yang sudah keras kepala. Tentunya, tidak hanya Erikin yang mengetahuinya, Songda juga tahu. 16 miliar. Rusman Song berteriak dengan tenang. Tuan Wang marah. Baru saja hendak mengulurkan tangannya, pada saat ini Erikin mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Dia menggelengkan kepala dan berkata, 16 miliar membeli barang ini, sangat tidak berharga. Tuan Wang tertegun, dan berkata, kalau begitu kamu tidak menginginkannya lagi. Tidak mau. Erikin tertawa, 16 miliar, jika kamu menaruh flash sales di situs web, mungkin Grand Superior Master akan langsung mendatangimu. Tuan Wang mengangkat bahunya, dan mengangguk, benar juga. Rusman Song yang di barisan depan memejamkan mata, masih menunggu Tuan Wang untuk menaikkan harga. Sayangnya penantiannya untuk Tuan Wang tidak terjadi, malah pembawa acara berteriak, 16 miliar pertama. 16 miliar kedua. 16 miliar ketiga. Sah. Rusman Song tiba-tiba tertegun. Tiba-tiba dia menoleh dan menatap Erikin di belakang, hanya mendapati sebuah senyuman di wajah Erikin. Kamu. Rusman Song hampir muntah darah, tetapi setelah menenangkan dirinya, setetes keringat dingin turun dari keningnya. 16 miliar untuk membeli sebuah cermin rosok ini, lain kali bagaimana untuk mengembangkan Zongmen. Setelah keluar dari sekte, harus menghabisi kulitnya. Erikin, bajingan kamu beraninya mempermainkanku. Rusman Song menatap tajam, dan memakinya. Tapi ini adalah asosiasi Budo Kota B, tidak ada yang berani melakukan pelanggaran, karena telah sah, dia hanya bisa menggigit jari dan bertahan. Sekte Master Rusman Song memang sangat pemberani. Benar, 16 miliar berani mengatakannya, uang itu cukup bagiku untuk membawa pulang untuk mengklaim kembali dan menjual tanah. Mengagumkan. Memang ini pantas partai Tianyuan. Dan memang reputasi yang layak. Rusman Song marah sampai ingin muntah darah, tetapi menghadapi pujian semua orang, dia hanya bisa menggigit jari dan menyetujui satu persatu. Erikin, aku akan menagih tagihan ini padamu. Rusman Song menarik nafas, dan berbisik. Lelang terus berlanjut, beberapa barang berikutnya tidak menarik bagi Erikin, sehingga tidak bersuara. Dan pada bagian terakhir, mata Erikin berbinar. Ini adalah sebuah balok besi hitam, kelihatannya biasa-biasa saja, bahkan tidak ada fluktuasi. Tetapi kualitas hitam dari besi hitam itu sangat murni, dan jika ditempatkan di sana seperti kekosongan yang telah retak. Ini adalah batu giok hitam. Kata tuan rumah, batu giok hitam ini adalah benda suci dari kerajinan pemurnian, dan sudah tidak ada di zaman ini, dan dikatakan bahwa batu giok hitam ini ada pada 3000 tahun yang lalu. Batu giok hitam. Mata Erikin antusias, jika bisa ditambah pada pedang kintongku, pasti akan mengerahkan kekuatan yang besar. Harga awal, 1 miliar. Kata tuan rumah. Mendengar angka, 1 miliar, hati Rusman Song menangis. Batu giok hitam hanya 1 miliar, tapi mengapa cermin perunggu yang rusak dijual dengan harga miliaran? Tuan Wang, kali ini akan merepotkanmu lagi. Kata Erikin sambil memandang batu giok hitam di panggung. Kata Tuan Wang sambil menganggukkan kepala, baik. Aku mengeluarkan 6 miliar. Daya pikat batu giok hitam masih sangat besar, sekte yang tak terhitung, dan keluarga aristokrat mulai meneriakkan harga dalam sekejap. Aku mengeluarkan 10 miliar. 20 miliar. Dalam sekejap mata, harga batu giok hitam ini naik menjadi harga 40 miliar. Pada harga ini, bahkan wajah Tuan Wang menjadi sangat jelek. Dia menggelengkan kepala dan berkata, Erikin, aku tidak bisa membantumu lagi, bahkan jika aku menjual besi, juga tidak bisa mengeluarkannya. Erikin tidak bisa menahan nafas, harga 40 miliar, ini memang jauh di luar perkiraan Erikin. Uang ini, sudah cukup untuk membeli sebuah pulau. Sudahlah. Kata Erikin sambil menggelengkan kepala. Membeli batu giok hitam seharga 40 miliar, tidak pantas. Tuan Wang yang di samping menganggukkan kepala, dan tidak berbicara.
Erikin menghela nafas di dalam hati, pada lelang ini, dikhawatirkan akan pulang dengan tangan kosong. Akhirnya, batu giok hitam ini berhasil dilelang kepada pengusaha kaya dari Hong Kong seharga 22 miliar. Siapa orang itu? Tanya Erikin dengan menunjuk ke pengusaha kaya itu. Kata Tuan Wang, seorang big boss real estate, namanya Rai, katanya bahwa banyak superior master di sisinya. Seorang pengusaha kaya, untuk apa menginginkan batu giok hitam? Kata Erikin sambil mengerutkan kening. Kerohanian Erikin perlahan-lahan melepaskannya, dan langsung berada ke sekitar Rai. Hah? Ketika kerohanian disentuh, Erikin mengerutkan kening. Pria tua di samping Rai, dia sudah tidak asing, hampir persis sama dengan kekuatan langit dan bumi yang ditemui Erikin di gerbang Laut Timur. Guru Feng Shui, bisik Erikin. Ahli Feng Shui tidak gampang, tidak hanya bisa memprediksi Feng Shui orang lain, tetapi pada saat yang sama, dia juga harus mengontrol kekuatan langit dan bumi. Meskipun hanya ada tanda, tetapi sudah cukup untuk mengejutkan dunia, bahkan jika fisik Erikin, pasti tidak mungkin membawa sinar kekuatan langit dan bumi ini. Setelah lelang batu giok hitam selesai, maka pelelangan ini sudah berakhir. Ayo kita pergi, kata Tuan Wang. Baru saja Erikin bangkit, keningnya berkerut. Dia menyipitkan mata, dan berbisik, Tuan Wang, kamu pergi dulu. Ada apa? Tanya Tuan Wang. Erikin mencibir dan berkata, hari ini, aku khawatir tidak akan mudah untuk pergi. Benar saja, pada saat keluar dari Asosiasi Budo Kota B, puluhan aura menyelimuti Erikin. Tatapan Erikin melihat sekitarnya, terlihat lebih dari 40 superior master mendekati Erikin dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mereka perlahan-lahan membentuk satu pengepungan, dan mengepung Erikin di dalamnya. Pada saat ini, Rusman Song bangkit terlebih dahulu, dan keluar. Dia tersenyum, Erikin, kamu sombong sekali, tidak menghargai keluarga sekte, aku. Tidak perlu banyak berbicara omong kosong. Erikin menyela kata-kata Rusman Song, karena sudah lama direncanakan, lebih baik cermat sedikit. Rusman Song tercengang, dia tertawa dan berkata, baik, Erikin, aku memberitahukan padamu yang sebenarnya, bahwa sudah lama sekali kami sekte utama dunia tidak menyukaimu. Hari ini kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada kami, dan meninggalkan kota G selamanya, atau kami akan bergabung untuk menekanmu. Kamu pilih sendiri. Berlutut dan meminta maaf kepada kalian. Apakah kalian layak? Erikin melirik mereka. Hehe, kami semua adalah satu aliran, bahkan jika melihat seluruh kota G, maka adalah Tuan, kamu mengatakan bahwa kami tidak pantas. Kata pemilik pavilion King Yun. Tuan. Erikin menyipitkan mata, kamu pikir kamu lebih tangguh, iya. Pemilik pavilion King Yun tersenyum dan berkata, betul. Haha. Erikin mencibir dan menggelengkan kepala, di mataku, kalian hanya sekelompok antek, dan tidak lebih dari sekelompok massa, setiap hari hidup dengan berlutut dan menjilat, apakah tidak lelah? Apa yang kamu bicarakan? Pemilik pavilion King Yun menutup kipas lipat, Erikin, kamu sudah terlalu sombong, hari ini kami dari 43 sekte akan bergabung untuk menekanmu. Silahkan, aku Erikin tidak akan takut. Teriak Erikin, dan nafasnya langsung membara. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.